Misteri Suster Maria. Di sudut kota tua, berdiri sebuah klinik bayi yang terkenal sejak zaman kolonial Belanda. Klinik Menara Putih, begitu sebutannya, memiliki reputasi yang baik untuk perawatan bayi, namun menyimpan kisah misteri yang tak banyak diketahui orang. Pada tahun 1920, seorang suster bernama Suster Maria bekerja di klinik ini. Ia dikenal sangat teliti dan penyayang terhadap bayi-bayi yang dirawatnya. Namun, kehidupan Maria berubah drastis ketika bayi yang dirawatnya meninggal dunia. Karena wabah penyakit, rasa bersalah dan kesedihan yang mendalam mengubah dirinya menjadi sangat tertutup dan sering mengunci diri di ruang perawatan. Semakin hari, perilaku Suster Maria semakin aneh. Ia sering terlihat berbicara sendiri dan menangis di tengah malam. Suatu malam, tanpa alasan yang jelas, Maria menghilang. Klinik pun terpaksa ditutup untuk sementara waktu. Ketika akhirnya dibuka kembali, banyak yang melaporkan mendengar suara tangisan bayi dan bisikan samar di koridor klinik. Di tahun 2024, seorang suster muda bernama Amanda diterima bekerja di klinik Menara Putih. Amanda, yang baru saja lulus dari sekolah keperawatan, merasa sangat bersemangat memulai pekerjaannya. Klinik ini, meskipun sudah tua, memiliki peralatan medis modern dan suasana yang nyaman bagi para pasien kecilnya. Namun, kegembiraan Amanda mulai terusik ketika ia mulai mendengar cerita-cerita seram dari para suster senior tentang hantu Suster Maria. Mereka sering berbicara tentang penampakan seorang suster bergaun putih yang berjalan di lorong pada malam hari dan suara tangisan bayi yang kerap terdengar dari ruang perawatan kosong. Pada awalnya, Amanda tidak mempercayai cerita tersebut. Ia menganggapnya sebagai cerita-cerita untuk menakuti pekerja baru. Namun, suatu malam, ketika ia bertugas sendirian, Amanda mulai merasakan kejanggalan. Pukul 2 pagi, Amanda sedang merapikan dokumen di ruang administrasi ketika tiba-tiba listrik padam. Gelap gulita menyelimuti seluruh klinik. Amanda mencoba menyalakan senter dari ponselnya dan berjalan ke ruang genset untuk menyalakan listrik cadangan. Saat berjalan melewati koridor yang panjang dan gelap, Amanda mendengar suara tangisan bayi. Ia berpikir mungkin salah satu bayi di ruang perawatan terbangun. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju sumber suara. Namun, ketika sampai di ruang perawatan, ia menemukan semua bayi sedang tertidur pulas. Tangisan itu berhenti seketika, tetapi Amanda merasa ada sesuatu yang aneh. Ia merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Ketika hendak berbalik untuk keluar, dari sudut matanya ia melihat bayangan seorang wanita bergaun putih di ujung koridor. Bayangan itu tampak berdiri diam dan menatapnya. Amanda berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasinya akibat kelelahan. Ia menguatkan diri dan melanjutkan perjalanan ke ruang genset. Setelah berhasil menyalakan listrik cadangan, Amanda kembali ke ruang administrasi. Namun, perasaan tidak nyaman tidak hilang. Ia merasa seperti sedang diawasi. Amanda memutuskan untuk memeriksa rekaman CCTV untuk melihat apakah ada yang aneh. Saat menonton rekaman, ia terkejut melihat bayangan seorang wanita bergaun putih berjalan di koridor, menuju ke arah ruang perawatan. Amanda merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan apa yang dilihatnya. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah klinik dan cerita Suster Maria. Keesokan harinya, Amanda bertanya kepada suster senior, Bu Ani, yang telah bekerja di klinik selama puluhan tahun. Bu Ani menceritakan tentang hilangnya Suster Maria dan penampakan-penampakan aneh yang sering terjadi sejak saat itu. Maria adalah suster yang sangat baik dan penyayang, kata Bu Ani. Tapi, setelah bayi yang dirawatnya meninggal, dia berubah. Dan ketika dia hilang, tidak ada yang tahu kemana perginya. Sejak itu, banyak yang melihat sosoknya di sini, di klinik ini. Amanda merasa semakin penasaran.
ia memutuskan untuk meneliti lebih lanjut dan menemukan sebuah catatan lama tentang kejadian di klinik ini. Dalam catatan tersebut, disebutkan bahwa Suster Maria sering mengunci diri di ruang perawatan dan berbicara sendiri. Ada juga laporan dari dokter yang menyebutkan bahwa Maria terlihat sangat depresi dan sering menangis. Suatu malam, Amanda memutuskan untuk menyelidiki ruang perawatan tempat Maria sering mengunci diri. Ia menunggu hingga malam hari, saat klinik sepi dan hanya ada beberapa suster yang bertugas. Dengan hati-hati, Amanda memasuki ruang perawatan yang sudah lama tidak digunakan. Ruangan itu berdebu dan terasa sangat dingin. Saat ia melangkah lebih dalam, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Suasana ruangan begitu mencekam. Tiba-tiba, pintu ruangan tertutup dengan sendirinya, membuat Amanda terkejut dan ketakutan. Ia mencoba membuka pintu, tetapi terkunci. Ketika ia berbalik, di sana, di sudut ruangan, ia melihat sosok wanita bergaun putih, menatapnya dengan tatapan kosong. "Suster Maria." Amanda berbisik ketakutan. Sosok itu tidak menjawab, tetapi perlahan berjalan mendekati Amanda. Hawa dingin semakin terasa. Amanda mundur ketakutan, mencari cara untuk melarikan diri. Namun, setiap kali ia melangkah mundur, sosok itu semakin dekat. "Kenapa kau di sini?" tanya sosok itu dengan suara serak dan penuh kesedihan. "Saya hanya ingin tahu apa yang terjadi pada Anda," jawab Amanda dengan suara gemetar. Sosok itu berhenti, matanya yang kosong tiba-tiba berubah menjadi penuh kesedihan. "Aku tidak bisa pergi. Aku terjebak di sini, bersama dengan rasa bersalahku." Amanda merasa iba. Ia memberanikan diri untuk mendekati sosok itu. "Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda?" Sosok itu memandang Amanda dengan tatapan penuh harap. "Temukan bayi yang meninggal itu. Biarkan aku mengucapkan selamat tinggal." Dengan tekad yang kuat, Amanda berjanji untuk membantu Suster Maria. Ia mencari tahu tentang bayi yang meninggal saat dirawat Maria dan menemukan bahwa bayi tersebut dikuburkan di pemakaman setempat tanpa upacara yang layak. Keesokan harinya, Amanda pergi ke pemakaman tersebut dan menemukan makam bayi itu. Ia melakukan doa dan upacara sederhana di sana. Malam harinya, ketika ia kembali ke klinik, suasana terasa berbeda. Tidak ada lagi hawa dingin yang mencekam. Saat Amanda berada di ruang perawatan, ia kembali melihat sosok Suster Maria. Namun kali ini, sosok itu tersenyum dengan wajah tenang. "Terima kasih," kata Maria sebelum perlahan menghilang. Sejak malam itu, tidak ada lagi penampakan atau suara aneh di klinik Menara Putih. Amanda merasa lega karena telah membantu Suster Maria menemukan kedamaian. Klinik pun kembali menjadi tempat yang tenang dan nyaman untuk para bayi yang dirawat di sana. Namun, meski begitu, kisah Suster Maria tetap menjadi bagian dari sejarah klinik ini. Sebuah pengingat akan betapa kuatnya rasa bersalah dan cinta seorang suster terhadap pasien-pasien kecilnya, dan bagaimana akhirnya, cinta dan kebaikan dapat mengalahkan ketakutan dan kesedihan. Terima kasih bagi orang-orang baik yang telah menyimak dan menonton video ini. Tolong jangan lupa di-subscribe, like, dan share, ya. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya berkah, dan masuk surga. Amin. Karena dengan subscribe akan menambah semangat lagi dan channelku bisa makin berkembang. Terima kasih.